Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim al-mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan kali ini kita panjatkan puja dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, dan dari sekian banyak nikmatnya salah satunya ialah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terutama nikmat Islam dan juga iman. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, sebaik-baik suri tauladan, seorang nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh alam, ialah beliau Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja tujuan kita diciptakan di dunia ini yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ada sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita. Dan ibadah itu waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, ibadah itu adalah ibadah salat fardu. Sebagaimana ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguh salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada, ayat yang mulia tersebut memberi penjelasan kepada kita bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Maka ketika ada seseorang yang mengaku dirinya beriman, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Dan ibadah sholat juga adalah ibadah yang waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal sekarang dengan sholat lima waktu. Maka ketika kita ingin mengerjakannya, harus tepat pada waktu yang telah ditentukannya. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, dan ketahuilah, pasti seluruh amal ibadah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab ialah amal ibadah salat, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Yang artinya, amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika salatnya jelek, maka seluruh amalnya jelek. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, hadis yang mulia tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa kita harus senantiasa memperbaiki salat kita, karena sejatinya ibadah salatlah yang menentukan baik dan buruknya amalan yang lainnya. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah salat juga merupakan ibadah yang mampu menjaga kita, yang mampu melindungi kita, menjadi tameng bagi diri kita dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Sebagaimana ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sungguh salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat ketika hari kiamat. Sebagaimana keadaan ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 hingga 43. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, ayat yang mulia tersebut memberi penegasan kepada kita bahwa orang-orang yang enggan atau tidak mau melaksanakan salat, maka mereka sama saja bersedia untuk
menjadi penghuni atau penduduk neraka Sakor yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tidak mau melaksanakan salat. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita tentang salah satu ciri orang mukmin sebagaimana dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, dalam ayat tersebut, dalam ayat yang mulia tersebut, itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang mukmin yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, yakni dengan cara melaksanakan sholat yang rutin dan disertai, dibarengi di dalamnya dengan kekhusyuan, ketenangan dalam melaksanakan sholat. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalam yawma yasqurun billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجتاز السماء